Halo para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan refleksi singkat berkenaan dengan bagaimana cara kita merespons krisis, baik krisis ekonomi, termasuk krisis politik dan krisis kepemimpinan. Nah, tentu saja saudara dan sahabat sekalian, memasuki tahun 2023 ini salah satu informasi yang dapat membuat kita menjadi pesimis adalah bahwa tahun 2023 merupakan tahun resesi ekonomi, dan itu memiliki dampak tentu pada berbagai sektor yang lain. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya hendak berefleksi dan saya ingin mengambil inspirasi dari kitab suci Kristiani, yaitu Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Dan secara khusus lagi saya merujuk kepada figur seorang pemimpin yang bernama Yusuf. Nah, saudara dan sahabat sekalian, singkat cerita, Yusuf menjadi salah seorang kepercayaan Firaun, dan dalam cerita tentang 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan dikisahkan bagaimana kearifan seorang Yusuf untuk mengantisipasi datangnya krisis, tetapi diawali juga dengan datangnya kelimpahan atau berkat. Dalam cerita itu, figur Yusuf tampil untuk memberikan solusi terhadap ancaman krisis yang dihadapi oleh kerajaan Mesir pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf melakukan percakapan dengan Firaun sebagai raja pada saat itu, dan ia memberikan solusi terhadap kemungkinan krisis yang akan dialami oleh kerajaan Mesir pada saat itu. Dan strategi yang ia tawarkan adalah bagaimana kerajaan itu membangun mekanisme pergudangan, ya, storage, di mana hasil-hasil pertanian, utamanya gandum, kemudian disimpan pada gudang yang memang sudah didesain untuk kebutuhan jangka panjang, ya. Kalau dalam cerita itu 7 tahun, ya, dan itu kita bisa membayangkan bagaimana itu gudang-gudang dibuat untuk menyimpan gandum. Dan strategi yang dilakukan oleh Yusuf itu kemudian ternyata sangat membantu ketika datang masa paceklik atau masa panen yang tidak berhasil, yaitu masa kekeringan, masa krisis. Ternyata walaupun faktanya terjadi krisis, tapi krisis itu dapat diatasi, krisis itu dapat dikelola, krisis dapat dimanage, sehingga eksistensi manusia, masyarakat pada saat itu tetap berlangsung. Dan ini satu pelajaran yang menarik, ya, saudara dan sahabat sekalian, bahwa betul dalam perjalanan umat manusia dalam sepanjang sejarahnya, di masa lalu, masa kini, dan tentu di masa akan datang, krisis merupakan sesuatu yang tidak terelakkan, ya. Tetapi krisis bukan berarti membuat orang pesimis. Orang mengalami posisi kekhawatiran yang akut dan membuat dia mengalami depresi. Nah, tentu itu sikap terhadap krisis yang tidak bijaksana. Bagaimana sebagai warga gereja, warga agama-agama, dan juga warga bangsa, bahkan warga dunia, kita menyiapkan mekanisme dan strategi untuk menghadapi krisis, ya. Dan saya rasa itu panggilan agama-agama masa kini yang harus sudah digulirkan dan juga dijalankan secara konsisten. Harapannya bahwa kita tidak menunggu datangnya bencana dan pasrah kepada bencana, karena kita sebagai manusia tentu diberikan hikmat oleh Yang Maha Kuasa untuk bagaimana mengantisipasi, ya, terjadinya krisis dalam kehidupan umat manusia, baik krisis ekonomi, krisis politik,
krisis kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, mari saudara dan sahabat sekalian, kita menghadapi dinamika kehidupan, turbulensi kehidupan, fluktuasi kehidupan yang tidak selalu menyenangkan. Nah, ibaratnya kita berlayar dengan kapal di samudra yang luas, saudara dan sahabat sekalian. Pada mulanya mungkin pada saat kita berlayar, laut begitu tenang dan kita sangat menikmati pelayaran kita. Tetapi semua orang yang berlayar tahu bahwa ada saat di mana badai itu datang, gelombang itu datang, dan perahu atau kapal kita itu diombang-ambingkan dan hampir tenggelam. Tahukah saudara bahwa nahkoda yang hebat ya bukan lahir di lautan yang tenang. Nahkoda yang hebat adalah dia yang mampu membawa kapalnya melewati badai yang kencang. Dia memiliki keberanian, dia memiliki hikmat, dia memiliki kemampuan untuk memberikan ketenangan kepada orang-orang yang dalam kapal bahwa saya atau kita bisa menghadapi badai ini, dan mari kita sama-sama saling menguatkan, mari kita sama-sama saling kolaborasi, dan kita akan melewati krisis atau melewati badai ini, dan kita bisa sampai kepada tujuan kita. Nah, itu yang kita harapkan dari para pemimpin kita hari ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola suasana yang penuh dengan krisis, suasana yang tidak menentu. Nah, tentu saja mereka bukanlah orang yang berjuang dengan kekuatan mereka sendiri, tapi betul-betul mengandalkan otoritas dari Yang Maha Kuasa, membuka diri untuk menerima dukungan dari orang lain, saling bekerja sama, dan tentu saja punya percaya diri ya untuk melangkah mengantar suatu cara sejarah yang betul-betul memberikan kelegaan bagi banyak orang. Demikian saudara dan sahabatku yang terkasih, satu refleksi sederhana saja yang boleh saya bagikan kepada saudara dan sahabat sekalian dimanapun berada. Harapan dan doa saya semoga para sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan doa buat semua yang mengikuti refleksi ini. Saya melihat di sini ada Ibu Pendeta Irene Kolyaan di Tual GJ. Selamat malam, semoga tetap sehat. Calon Pendeta Grace Natalia lawan Kiki Van Blow ya, Van Blow. Bagaimana masa vikariatnya? Kita fokus ya. Sudah berapa bulan ini? Sudah masuk bulan yang ketiga. Selamat, semangat teman-teman calon pendeta, para vikaris. Semoga saudara sehat-sehat saja. Selamat malam buat Ibu Pendeta Ko Pati Wael di Kanusa. Semoga juga tetap sehat dan semangat. Dan Ibu Pendeta Lewerisa Retraubun, di mana nih Ibu? Di Elat kah atau ada di Tuam? Selamat malam, semoga juga tetap sehat, tetap semangat, sukacita melayani dan mengasihi. Terima kasih saudaraku. Selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Tuhan memberkati.